Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel Mrs. Mama Channel. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Nah, ini hari Minggu weekend. Hari ini saya cuman videonya melipat pakaian saya yang segunung banyaknya, seperti Gunung Salak di Bogor. Kan waktu itu di video saya sebelumnya saya pernah bilang ya, saya lagi sakit jadi nggak bikin konten atau video beberapa hari. Nah ini hasilnya segunung. Waktu sakit tuh cuman bisa nyuci aja, kan kebetulan nyucinya pakai mesin jadinya gampang, tinggal cemplung-cemplung. Tapi pas ngelipetnya nggak bisa karena sakit waktu itu, dan cuman bisa sedikit-sedikit ngerjain kerjaan rumah tangga atau ngurusin anak doang. Itu pun nggak nggak intens banget ngurusin anaknya, karena waktu itu kan demam, muntah, jadinya ya gitu. Nah ini yang saya lipat-lipat dulu, yang gede-gede dulu, seperti spray, terus hordeng, terus selimut, yang gede-gede dulu, jadi supaya kelihatannya berkurang gitu, nggak numpuk-numpuk banget. Karena ini numpuk banget, ini kan digabung sama yang besar-besar banget ya, seperti spray, selimut, hordeng gitu. Jadi kayaknya segunung, tapi emang segunung. Karena emang banyak banget ini. Nah di sini saya ngelipetnya ya biasa, kalau saya bikin konten atau video pasti anak-anak saya senang, jadi kayak main gitu ya, jadi kayak asik gitu, mamaku lagi bikin konten. Nah makanya ini satu nimbrung, bilangnya sih ngebantuin, tapi ya gitu, antara ngebantuin dan merecoki dan ngerecokin. Tapi nggak apa-apa, saya mah yang penting anak senang dan jadi bisa ngelipet juga. Jadi kalau salah-salah dikit kan bisa saya perbaiki, saya beritahu pelan-pelan yang gimana caranya gitu kan. Jadinya sekalian belajar ya mereka ya. Tapi kalau nggak mau bantuin ya nggak apa-apa sih, emang masih kecil banget, belum waktunya kan. Saya emang ngelatih anak saya, kalau saya ya itu, kalau nanti anak saya si Tata ini, dia kan wanita ya, perempuan, dia kalau udah mulai kelas 6 atau SMP itu udah mulai tuh saya ngelatih dia sedikit-sedikit, misalnya seperti memasak, paling enggak jangan yang berat-berat gitu dulu, paling enggak mencuci piringnya sendiri yang waktu habis dia makan, atau mencuci gelas sendoknya sendiri sehabis dia makan, punya dia sendiri maksudnya, bukan mencuci semua cucian piring yang ada di tempat di tempat cucian piring, bukan. Nah maksud saya seperti itu, melatihnya sedikit-sedikit gitu, karena kan anak perempuan penting ya, harus ngerti pekerjaan rumah juga, walaupun misalnya nanti sudah besarnya dia jadi wanita karir, tapi tetap aja kan namanya perempuan, kalau sudah mempunyai suami atau mempunyai anak, ada sedikit-sedikit yang dia kerjakan di rumahnya gitu, di rumah tangganya maksudnya. Jadinya harus ngerti lah gitu dikit-dikit. Ya kalau bisa mah ngerti banyak gitu, atau melebihi saya, cuman nggak saya paksa, kasihan. Itu pun kalau dia hatinya kepingin gitu, kepingin baru. Nah ini dedek juga udah ikutan nih nimbrung, mau bilangnya sih bantuin lipet-lipet. Saya bilang udah balik-balikin aja, balik-balikin celana baju aja.
nanti mama yang lipetin, karena dia kan emang masih kecil banget ya, belum bisa banget. Paling ya gini, cuman kayak main-main gini doang ya, sok-sokan karena kakaknya ikut-ikutan jadinya dia ikut-ikutan juga, nggak mau kalah padahal pada belum bisa ngelipet. Kalau Tata sih udah ngerti ya, dikit-dikit dia ngelipet, karena dulu waktu dia masih kecil banget suka nanya-nanya, "Ma, ini ngelipetnya yang bener yang kayak gini ya, kayak gitu ya," gitu. Nah, ini saya pindah posisi duduk ya, karena udah makin sempit di sono makin sempit karena udah banyak tumpukan bajunya yang tadi saya lipet spray gitu. Nah, ini kan Dede kan nggak bisa ngelipetnya, dia kasih ke saya. Yang penting dia udah bisa ngebalikin, kan tadi kan bajunya kan depannya bukan ini, di dalam gitu, belum dibalik. Nah, dia bagian ngebalikin aja juga udah seneng saya udah cukup lah. Dia nggak bantuin juga, yang penting anak-anak saya nggak rewel, nggak sakit, terus sehat, udah cukup lah, nggak perlu bantuin dulu gitu, belum umurnya juga kan. Yang penting mereka gembira, nggak sakit, sehat, udah gitu aja lah, udah cukup. Kalau ibu-ibu kan emang maunya gitu doang kan, ngelihat anak-anaknya gembira, sehat, udah. Kalau soal bantuin mah ya, kalau dia mau atau dia nggak mau ya nggak apa-apa, nggak penting banget gitu, kecuali udah dewasa ya. Itu juga dewasa, nggak saya paksa juga, insya Allah nanti saya nggak nerapin cara-cara maksa anak gitu, enggak. Mereka ya sesuai di zamannya mereka, tapi nggak juga terlalu melampaui batas ya. Kalau menurut saya, insya Allah saya bisa mendidik mereka secara baik dan benar, mudah-mudahan, amin. Nah, ini kakak udah nyerah aja, udah bosen Tata udah bosen jadi masih ke jalan-jalan gitu biasa ya anak-anak. Udah bosen dia, udah keluar masuk kamera nanti ujung-ujungnya nih selesainya pada nggak mau lagi kalau Dede kan cuma balikin doang, satu-satu tadi, satu-satu datang, satu-satu bosen ntar. Oke semuanya, ini video saya hari ini hanya ini aja ya. Yang tadi nggak saya videoin, hanya ini aja karena memang ini pekerjaan saya yang paling menurut saya meriwehkan. Meriwehkan tuh gampang, sebetulnya gampang, hanya lipet doang, tapi nggak berhenti gitu sepertinya. Sepertinya semua ibu-ibu seperti ini ya, hal-hal ngelipet sama menyetrika itu hal-hal yang terakhirin gitu, karena ngerasa paling rempong, padahal nggak rempongan yang lain ya, kerjaan lain. Tapi kenapa ya semua ibu-ibu ngerasa melipat sama menyetrika itu pekerjaan paling membosankan gitu kali ya. Ya mungkin kata-kata yang tepatnya tuh membosankan kali ya padahal sesuatu yang penting untuk di rumah tangga ya, supaya baju kelihatan rapi, enak dipakai, nggak kusut, lemari juga rapi. Tapi kenapa ya semua ibu-ibu nganggapnya gitu? Saya dulu bingung, ibu saya juga nganggap gitu. Pas saya bingung gitu, kenapa cuman ngelipet doang atau menyetrika doang, kenapa ibu-ibu tuh paling terakhirin gitu hal-hal yang seperti itu. Pas saya ngerasain jadi ibu-ibu, oh ternyata iya rasanya kayak gini rasanya ngebosenin, padahal gampang tapi ngebosenin gitu kalau namanya nyetrika sama itu. Apalagi kalau nyetrika ya, itu kan udaranya gerah banget. Kalau saya pintu harus saya buka, harus pakai kipas, tapi kalau pakai kipas saya suka nggak kuat, badan masuk angin.
jadinya bingung gitu kalau nyetrika, makanya saya lebih baik saya lipat-lipat aja. Nanti kalau misalnya buat pergi-pergi, kalau mau dipakai baru saya setrika, yang mau dipakai doang gitu. Pas saat-saat mau dipakainya gitu baru saya setrika. Saya sih kayak gitu dulu. Kalau dulu nggak ngerti, waktu baru-baru nikah semua saya setrikain. Akhirnya stres sendiri, capek sendiri. Kalau udah capek tuh bawaannya kayak stres gitu, kayak penuh isi kepala. Jadi saya kurangin kerjaan saya, diajarin teman-teman yang udah profesional lah, yang udah ibu-ibu udah lama gitu. Udah dilipat aja katanya, kecuali baju yang mau dipakai. Mereka semua pada begitu. Terus pas saya lihat di YouTube, oh ternyata juga begitu dari berbagai daerah. Bukan di daerah sini aja atau di keluarga saya doang yang seperti itu, tapi emang begitu ternyata, menyiasati hal-hal yang membuat mengurangi stresnya ibu-ibu gitu ya. Karena kan ngurus anak atau apa, masalah rumah tangga itu kan udah membuat semua pikiran penuh ya. Oke semuanya, segini dulu ya video buat saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe.